damai untuk kita semua. Ketemu lagi dengan channel dari Bidang Marturia GKJTU. Ini kita di bulan Oktober. Tentu sebagai bangsa Indonesia, kita tahu bahwa di bulan-bulan ini kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda. Maka dari itu, kita pada sesi ini akan membahas tentang kepemudaan, yang dimana kita lebih khusus lagi, pemuda itu sebagai pembaharu atau perusak. Ini yang akan kita bahas. Kenapa? Karena memang banyak informasi yang tersebar di masyarakat dalam pemikiran umum. Pemuda ini memiliki banyak wajah. Ada yang melihat sebagai sang pembaharu. Dia memiliki tenaga, pemikiran, inovasi yang luar biasa. Tetapi ada juga yang melihat pemuda ini sebagai sebuah atau manusia yang merusak peradaban. Maka dari itu kita akan membahas tema ini lebih dalam. Di sini saya ditemani kembali Pendeta Joko dari Pendeta Jemaat di Cuntel, Jemaat Cuntel di Lereng Merbabu, dan sebagai dosen STT Sangkakala juga, yang dimana kita akan kupas sampai lebih dalam persoalan tentang pemuda ini, apakah dia sang perusak atau sang pembaharu. Selamat siang Mas Joko. Selamat siang Mas Akris. Oke, bagaimana kabarnya bulan Oktober ini? Ya, berkembang baik dan mudah-mudahan pandemi ini segera cepat berlalu. Semoga gitu ya. Harapan semua bangsa tentu begitu. Kebebasan dari pandemi menjadi mimpi bersama. Oke, pada saat ini kita akan bicara panjang lebar ini Mas Joko tentang pemuda. Ini kebetulan di Hari Sumpah Pemuda ya. Kita akan peringati pada tanggal 28 Oktober itu. Begini, kalau kita lihat track record dari pemuda itu sendiri, kalau dalam sejarah kan perubahan bangsa ini selalu terjadi dari pemuda itu sendiri. Sumpah Pemuda itu siapa? Itu pemuda. Bahkan kemerdekaan Indonesia bisa terjadi tanggal 17 Agustus, peran pemuda tidak bisa disepelekan. Harusnya tanggal 20 sekian itu karena pemuda mendesak, terjadilah kemerdekaan tanggal 17 itu. Hari reformasi di negara ini juga pemuda. Tapi di sisi lain ada wajah lain ini. Pemuda Indonesia ini kalau sedikit-sedikit kita lihat di televisi ada tawuran, geng motor. Nah, akhirnya para orang tua selalu mengklaim, ya tidak para semua sih, ada pemikiran yang mengatakan pemuda ini hanya merusak moralitas bangsa ini, katanya begitu. Ya memang peradaban ini berubah memang karena pemuda, tapi ketika merubah peradaban dia bisa dilihat sebagai perusak, tapi juga bisa dilihat sebagai pembaharu. Nah, bisakah Mas Joko memberikan pencerahan dalam situasi seperti ini, pandangannya bagaimana ini sebenarnya pemuda itu apa sih, bagaimana sih dia itu sebenarnya sosok perusak atau pembaharu gitu. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebelum ke sana, justru dari paparan awal tadi sangat jelas pemuda itu potensial, kan begitu. Jadi pemuda itu punya daya kekuatan yang sangat kuat. Nah, tinggal bagaimana daya kekuatan yang sangat kuat ini kemudian dipergunakan atau diberdayakan, begitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri, tadi sudah diungkapkan, pemuda sangat berperan dalam sejarah pembentukan bangsa dan negara kita. Tapi di sisi yang lain kita kembali yang kemarin ini bulan akhir Maret kemarin, ya kan? Jadi dua pasangan yang meledakkan diri di bom Makassar itu kan juga generasi milenial. Betul. Usianya sekitar 20, karena kalau menurut informasi ya itu kan kelahiran tahun 95.
Jadi usia antara 26 27. Terus kemudian tidak lama setelah itu lalu di Mabes Polri itu juga pemuda bahkan perempuan kan gitu, dan usianya juga sama. Nah, ini saya rasa memang penggambaran pemuda kalau kemudian keduanya ini disandingkan ya tidak salah sebenarnya. Pemahaman dari orang-orang yang melihat, oh ini pemuda ini ya ada satu sisi yang memang merusak, gitu. Harus diakui karena memang ada bukti nyata yang ada di tengah, yang ada di bangsa kita ini. Tapi bukti yang baik juga ada, sehingga dua wajah ini tinggal bagaimana kita kemudian bisa merefleksikan. Ya, kemudian kita bisa merefleksikan. Kalau kita hanya sekadar tanda kutip menghakimi ya, memberikan persepsi bahwa oh pemuda itu pasti merusak, oh pemuda ini atau kemudian oh pasti pemuda itu baik, pemuda ini, tapi ya tidak semuanya begitu. Tetap kedua bukti ini ada beriringan. Oleh karena itu yang perlu dipahami, potensi yang besar itu harus diarahkan kemananya. Ya, harus diarahkan kemananya sehingga yang potensi besar itu tadi nanti tidak salah arah, ya, tidak salah arah. Daripada kita hanya sekadar menghakimi bahwa pemuda itu merusak, lebih baik dalam refleksi kita, entah kita sebagai orang yang sudah berusia lebih ya atau punya pengalaman lebih, ya kalau kita sudah tahu pemuda itu punya potensi yang seperti itu ya jangan dibiarkan gitu. Jangan dibiarkan dengan potensinya kemudian mencari jati diri sendiri sehingga akhirnya yang terjadi adalah dampak yang negatif itu. Ya. Ini menurut pemikiran saya ya, jadi tidak salah pemahaman dari masyarakat, tapi jangan hanya sekadar menyalahkan itu, tapi kita harus berefleksi dan ikut berperan serta. Ya. Jadi pemuda ini memang punya power yang luar biasa, begitu ya, kan? Harus Power luar biasa. Cuma akibat power ini bisa muncul wajah baik dan bisa yang bisa memperbarui, bahkan powernya begitu luar biasa bisa mengubah kehidupan. Tapi ada wajah yang merusak ketika power itu tidak digunakan dengan yang seharusnya, begitu ya. Yang menjadi persoalan gini. Kalau power itu dimiliki oleh sebuah pemuda misalnya kan, tentu tidak semua pemuda bisa menggunakan power itu untuk ke dalam hal yang positif, tentunya begitu. Lalu bagaimana, tanggung jawab siapa ini yang bisa mengarahkan pemuda ini? Kira-kira pemuda ini kamu punya power yang luar biasa, kamu harus menggunakan power itu dengan lebih baik atau dengan kata lain biasa nih, siapa ini yang bisa memberikan arahan yang bisa mengendalikan pemuda ini agar para pemuda menggunakan powernya itu hal-hal yang baik. Ini yang bertanggung jawab siapa kira-kira itu? Kalau saya pribadi pemuda itu sendiri. Pemuda itu sendiri. Iya, karena yang namanya perubahan hidup ya, perubahan hidup itu kan muncul karena ya mungkin ada pengaruh dari orang lain, tetapi yang sangat menentukan adalah tetap pribadinya sendiri, sehingga masing-masing pemuda ini perlu memahami dirinya punya potensi. Ya. Kalau harus sadar dulu pribadinya, dan punya potensi ini bukan berarti semua serba langsung jadi atau semua serba baik, tidak. Karena menyadari potensi itu kemudian harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengelolanya ke arah yang baik. Ya, karena kalau tidak dikelola yang baik ya akhirnya akan jatuh dalam penggunaan yang yang berarti tadi negatif itu. Para pemuda yang salah menggunakan itu dia paling tidak sadar kalau dia punya sesuatu yang luar biasa. Lalu atau dia tidak menyadari dengan sepenuhnya bahwa dia itu punya potensi yang bisa dipakai untuk kebaikan, begitu ya. Berarti memang betul kalau itu harus dari dirinya sendiri. Cuma bagaimana caranya agar pemuda itu punya kesadaran, misalnya kesadaran agar saya punya potensi ini, punya potensi, terus saya
harus gunakan untuk yang baik misalnya begitu. Ya. Nah, oleh karena itu kalau yang saya tekankan adalah kemampuan dari pribadi itu sendiri untuk sadar dan mampu, tentu tidak lepas dari peran dari orang-orang yang ada di sekeliling. Peran pendukungnya. Peran pendukungnya. Tapi ini tetap peran sekunder ya, tetap betul. peran primer atau yang paling utama adalah pemuda itu sendiri. Jadi siapa yang ada di sekelilingnya, bisa jadi keluarganya. Jadi lingkungan yang paling kecil bisa jadi adalah gereja di mana pemuda itu hidup atau belajar tentang agamanya, terus kemudian ya lingkungan masyarakat sekitarnya, termasuk adalah kalau kita tarik ke ini ya peringatan Hari Sumpah Pemuda ya ini juga tanggung jawab dari bangsa dan negara gitu. Jadi semua unsur ini tetap memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri untuk membantu pemuda menyadari potensinya yang positif itu tadi, yang baik, sehingga nanti terarah untuk yang baik. Karena masing-masing pribadi itu kan juga dibentuk oleh lingkungan di mana dia hidup kan begitu. Ya, misalnya saja nih ada anak yang sejak kecil dididik dalam lingkungan yang ekstrim, misalnya fanatik dalam agama tertentu. Kalau saya menyebut agama tertentu ini juga sangat juga dimungkinkan di kekristenan loh ya, karena yang namanya agama apapun agamanya tetap ada potensi untuk fanatik. Lah kalau misalnya ini pribadi tertentu dididik dalam lingkungan yang fanatik, tidak pernah berjumpa dengan penganut agama yang lain, tidak pernah diberikan pandangan yang baik bagaimana kita bersikap menerima keberadaan yang lain, ya jadi ini jadi perusak gitu ya. Iya, karena apa ya? Karena dia dikondisikan, katakanlah begitu. Karena dia dikondisikan untuk memahami hanya ada apa yang ada di dalam lingkungannya. Tentu ini pemahaman yang berbeda ya dengan zaman-zaman sekarang ini, karena di era milenial ini kita tidak mungkin menutup diri sepenuhnya. Tentu peluang untuk menutup diri ini ada, tetapi dengan adanya media sosial, dengan adanya internet ini, meskipun pribadi tertentu ini dikungkung dalam lingkungan tertentu, dia bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya dari luar, gitu. Sehingga tetap bahwa lingkungan ini mempengaruhi dari pribadi pemuda untuk menyadari potensinya dan juga mengembangkannya, gitu. Sehingga ya itu tadi peran dari lingkungan sekunder juga amat penting, tapi keputusan dari pribadinya itu juga teramat penting. Oke. Jadi intinya mau baik atau jelek itu kan di bidang moralitas begitu kan tadi yang disampaikan. Jadi moralnya ini yang penting ini gitu kan. Jadi kalau pemuda itu punya moral yang baik, maka dia akan menggunakan powernya dengan sangat baik. Kalau moralnya jelek, akan menggunakan dengan sangat jelek. Dan moralitas itu dari mana? Tadi dari sekunder tadi yang dari lingkungan, pendidikan, bahkan yang terpenting agama. Gitu kan banyak tokoh mengatakan, ahli-ahli, penjaga moral paling bagus adalah agama, gitu. Walaupun itu bisa dibantah karena di Eropa itu ada yang tidak beragama tapi punya moral yang bagus. Tapi dalam konteks Indonesia kita bisa mengatakan itu karena agamalah yang mengajarkan moralitas yang baik. Nah, menjadi persoalan begini. Bagaimana ketika pemuda itu justru menggunakan powernya seperti yang di bulan Maret tadi kan? Itu untuk hal yang negatif, tetapi justru itu dari nilai-nilai moral yang dia pelajari dari agama begitu kan. Agama bukan agama sebenarnya, golongan tertentu begitu. Golongan dari agama tertentu mengajarkan moralitas yang akhirnya membawa power pemuda ini untuk kehancuran begitu. Bisakah kita mengatakan bahwa agama berperan penting juga dalam pembentukan, mengarahkan para pemuda ini menggunakan powernya untuk dalam hal yang baik, membangun, bukan perusak tadi? Ya, kembali ke awal tadi ya bahwa kemampuan dari masing-masing untuk merefleksikan peran apa yang harus saya lakukan untuk membantu pribadi tertentu kemudian menyadari potensinya, terus kemudian membuahkan yang baik untuk kepentingan bersama. Begitu pula saya rasa dengan agama. Nah, ini kalau
saya tidak punya kompetensi untuk bicara agama-agama lain ya. Saya kembali kepada keberadaan saya sebagai seorang pendeta, bagian dari gereja, bagian dari GKJTU yang adalah gereja Protestan, dan bulan Oktober ini juga kita bersama-sama dengan gereja-gereja Protestan juga merenungkan kembali reformasi gereja, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Nah ini kan bagaimana gereja-gereja reformasi ini harus terus mereformasi dirinya. Ini poin penting bagi saya untuk meninjau ulang peran dari gereja atau peran dari agama, kalau ini kita tarik dalam konteks yang lebih luas, untuk memikirkan kembali peran apa ya yang kita kontribusikan untuk pemuda. Bagaimana kita bisa melihat perkembangan dari pemuda-pemuda gereja kita? Apakah semakin melenceng ke kiri atau ke kanan? Betul. Kan begitu. Jadi ini waktu yang tepat untuk merefleksikan perannya supaya ke depan yang namanya pembaruan itu tidak mungkin tanpa ada refleksi atau perenungan itu. Ya, dan perenungan itu ya kemudian memahami posisi diri kita saat ini. Ya, posisi diri kita saat ini. Kalau tadi saya menyebut bahwa tidak memandang agama, agama tertentu, semua agama itu punya potensi jatuh dalam fanatisme, ya, dan juga ini kalau nanti makin dipupukkan kemudian menjadi teroris gitu ya. Nah ini kekristenan juga sama. Ya, kekristenan juga sama. Kita pun punya peluang untuk ke sana. Lalu apabila kita punya waktu untuk merenungkan berdasarkan pengamatan di gereja kita, lalu pemuda kita sekarang ini bagaimana kalau memang dari hasil penelitian. Oleh karena itu sangat penting gereja untuk melakukan ya penelitian pemuda saya ini saat ini bagaimana, apakah semakin fanatik ataukah tidak. Kan harus dijumpai realitas dulu. Baru kemudian kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Nanti bagaimana kita bisa membantu sehingga pemuda itu dengan potensinya yang besar itu tidak malah menjadi semakin buruk, tetapi akan menjadi semakin baik. Gitu. Baik, terima kasih Mas Joko untuk pemaparan yang luar biasa ini, sahabat Marturia. Kita telah mendapat pemaparan yang luar biasa. Rupanya pemuda memang punya power yang begitu besar. Ketika power itu digunakan dengan salah akan menjadi kekuatan penghancur. Tapi ketika power itu digunakan dengan baik, itu akan menjadi sebuah pembaruan kehidupan untuk lebih baik. Tugas gereja adalah selalu mereformasi diri, menjaga agar power yang besar itu diarahkan ke dalam sesuatu yang baik. Terima kasih. Salam damai untuk kita semua. Terima kasih Mas Joko. Sama-sama. Salam damai.